Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Sehat ya, sehat. Pak? Maaf mengganggu waktunya nih Pak ya. Iya. Saya ada tugas dari CGP Aksi Nyata 3.2 tentang pengelolaan sumber daya sebagai pemimpin. Nah, yang kami pahami itu jadi bahwa sumber daya sekolah itu asetnya itu ada terdiri dari 7 jenis. Siapa ya? Satu, modal sosial, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, tokoh dan agama, kemudian finansial, lingkungan alam gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengidentifikasi aset-aset apa saja yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Pamulihan ini, Pak. Gitu. Ya, betul. Ya. Bisa mungkin dari Bapak diungkapkan. Aset modal SMP Negeri 1 Pamulihan ya. Iya, dari 7 itu bisa dari diuraikan 7 satu-satu ya. Secara garis besar boleh dari segi potensinya, kekuatannya apa, atau diuraikan apa saja boleh. Iya, betul. Kalau yang pertama tadi kita harus cerita tentang aset manusia ya. Iya. Dari segi aset manusia, alhamdulillah pertama ketersediaan kita tentang guru pengajar itu sudah cukup ya. Kemudian tenaga kependidikan sudah cukup ya. Yang selanjutnya bahwa tentang sumber daya manusia ini, bahwa teman-teman kita itu ya semuanya itu kan berlatar belakang S1 atau D4 ya. Hanya 1 orang lah, ada yang belum S1 itu. Kemudian yang berikutnya ada beberapa teman yang menurut saya itu bisa menjadi semacam modal gitu ya, aset buat SMP Negeri 1 Pamulihan. Jadi ada beberapa teman yang sudah bergabung dengan SMP Negeri 1 Pamulihan itu sejak sekolah ini berdiri. Perintis ya, katakanlah sebagai perintisnya, pelopornya. Jadi teman-teman yang pernah bergabung dari sejak lama itu mengalami pasang surut ya, naik turunnya ya. Kemudian merasakan bahwa pada saat itu sekolah baru berdiri, kemudian jumlah orangnya masih sedikit, fasilitasnya sedikit, kemudian berkembang dari tahun ke tahun ya, sehingga jumlah siswa membanyak ya, teman-teman guru juga membanyak, fasilitas juga membanyak. Nah, saya mengatakannya itu sebagai modal itu adalah bahwa ketika teman-teman yang dari dulu sudah bergabung di SMP Pamulihan merasakan kemajuan segala macam, itu dalam dirinya itu logikanya akan terbentuk semacam yang pertama kebanggaan. Ya. Yang kedua akan terbentuk secara otomatis bahwa yang bersangkutan itu akan selalu berusaha gitu ya, minimal mempertahankan kondisi yang sudah tercapai gitu, minimal ya. Nah, lebih jauhnya lagi berarti teman-teman itu bisa menjadi semacam agen-agen pendorong motivasi agen perubahan ya kepada teman-teman yang baru bergabung dengan kita gitu kan. Nah, kira-kira bercerita tentang potensi manusianya seperti begitu. Alhamdulillah gitu kan. Kemudian yang selanjutnya kita bercerita tentang sosial. Potensi sosial ya. Iya, modal sosial ya. Berupa relasi kita dengan lembaga atau kebiasaan gitu. Alhamdulillah kalau bercerita modal sosial ya, kita itu kan berdiri itu, sekolah itu atas inisiatif dari masyarakat Pamulihan ya, sehingga dari potensi sosial itu mereka yang mendirikannya secara otomatis logikanya mereka akan selalu menyokong ya keberadaan SMP 1 Pamulihan. Jadi masyarakat di sini itu. Yang kedua adalah karena kita itu lingkungannya itu bukan lingkungan perkotaan ya, kita lingkungannya itu katakanlah termasuk kategori pedesaan. Jadi kalau sudah bercerita sosial atau kemasyarakatan di lingkungan itu dengan siswa didik dan segala macam itu ya, kalau kita lihat hubungan satu sama lain itu rata-rata mereka itu masih punya keterkaitan kekerabatan satu sama yang lain. Nah, kekerabatan yang itu menjadi modal buat SMP 1 Pamulihan ya.
untuk menguatkan SMP 1 Pemulihan, untuk kemudian memberikan masukan demi kemajuan SMP 1 Pemulihan gitu. Nah itu yang dirasa oleh kita ya, secara sosial kita mendapat kekuatan gitu kan. Kekuatan dari masyarakat sekitar ya. Betul. Karena kerabatan. Kalau dari diskusi dengan lembaga gitu ya, Alhamdulillah ya, dengan lembaga ya, dengan lembaga sekitar ya, artinya kita kan kebetulan ya, ada lembaga sekitar itu ada secara pemerintahan gitu ya, secara pemerintahan kita ada desa ya yang relatif dekat ya. Kemudian ya kalau pada saat ini malah kita lebih diuntungkan lagi karena Pak Kepala Desanya sendiri itu kan berangkat dari latar belakang kepala sekolah gitu kan ya, dan sekarang beliau menjadi kepala desa. Jadi kan secara secara background beliau itu pasti mendukung kepada sekolah kita gitu kan ya. Dan yang berikutnya dengan lembaga Puskesmas gitu kan ya, alhamdulillah banyak kerjasamanya ya sama kita. Kemudian kita membuat kerjasama juga dengan organisasi profesi ya, dengan PGRI kita ya selalu ikut serta ya, bergabung. Kemudian mereka memberikan dukungan dan seterusnya gitu kan ya, termasuk dari segi pengamanan ya. Dari segi pengamanan kita mendapat hubungan yang baik gitu ya, alhamdulillah, dengan pihak kepolisian dan dengan TNI yang relatif tidak jauh kita dari sekolah ini gitu, kalau ada apa-apa itu kan itu. Dan TNI memberikan penyuluhan ya Pak ya. Ya, diantaranya kita kadang-kadang dalam situasi tertentu kita kan membutuhkan narasumber dari luar ya. Narasumber dari luar, dari kepolisian, dari TNI maupun dari dinas kesehatan misalkan ya gitu. Alhamdulillah gitu. Tadi kan Bapak menyebutkan ini PGRI ya. Betul. Bisa dijadikan sebagai modal politik juga kayaknya Pak ya, karena itu organisasi wadah guru gitu ya Pak. Betul. Ini perjuangan guru ya. Betul ya, kalau dalam hemat saya ya, PGRI itu ketika misalkan kita berhubungan dengan PGRI dengan baik gitu ya, kemudian kita punya keterkaitan erat dengan sesama kolega guru ya, baik dari SMP, SD, TK dan seterusnya gitu kan ya, terhimpun dalam wadah PGRI ya, tentu saja kalau di situ terjadi keharmonisan, kekompakan, itu jelas itu akan menjadi modal politik untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya untuk SMP Negeri 1 Pemulihan gitu kan ya. Apalagi kalau kita melihat dari pemerintah kita ya, ke atasnya kita kan ada dinas pendidikan ya, kemudian ada bupatinya ya kan ya, yang kebetulan kita mendapatkan atau memperoleh bupati yang amat perhatian terhadap dunia pendidikan ya, kemudian direspons atau dieksekusi oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, sehingga ketika sebagai contoh misalkan kita menghadapi kurikulum merdeka sekarang ya, percepatan IKM itu walaupun kita belum menjadi sekolah IKM gitu kan ya, tetapi ternyata dari pemerintah secara policy, secara kebijakan gitu sudah menerbitkan yang namanya PTSS, Program Transformasi Sekolah Simpati, yang esensinya adalah bahwa walaupun kita belum IKM tapi kita sudah mampu mengarah ke arah kurikulum merdeka. Kemudian ada juga semacam dorongan motivasi gitu ya kepada kita semua, bahwa sekolah di SMP 1 Pemulihan semuanya harus berperan sebagai sekolah penggerak ya. Guru kemudian di Superdang semuanya harus sebagai guru penggerak. Nah itu memberikan motivasi gitu kan ya, dalam program transformasi Superdang Simpati itu dengan strategi-strateginya ya, dengan strategi-strateginya yang secara detailnya. Alhamdulillah gitu. Jadi secara politik, secara policy kita enak gitu ya. Yang dikuatkan oleh difasilitasi oleh kebijakan dari Bapak Bupati dan Bapak Kadis. Kalau ini nih Pak, nih lihat sekolah kita yang luas gitu ya, lumayan lah. Dari itu berarti sebagai sarana salah satu modal fisik ya Pak ya. Modal fisik ya. Boleh diungkapkan Pak kekuatan dari modal fisik di sekolah kita itu ya. apa? Alhamdulillah kalau kita bercerita modal fisik sekolah itu ya, bercerita secara geografis ya. Bercerita secara geografis, sekolah kita itu ya artinya gampang dijangkau oleh siswa ya. Transportasi kita strategis lah ya gitu ya.
Kemudian kita tadi udah dikatakan ketika kita berkomunikasi dengan puskesmas, dengan desa, kebetulan tidak jauh dengan kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sekolah kita itu kalau dari segi topografi, dari iklim gitu, sekolah kita itu berada di bukit gitu ya, di atas bukit di gitu atas, ya. Ya, jadi sekolah yang ada di atas bukit ini dengan iklim yang ada di kita itu sebetulnya iklim kita itu termasuk kategori sejuk. Sejuk. Ya. Iya. Jadi iklim yang kategori sejuk itu enak buat belajar gitu kan. Nyaman ya Pak ya siswa. Enak Ya, buat betul. belajar siswa. Kemudian yang berikutnya, walaupun kita transportasi tidak sulit itu karena kita juga tidak pelatas dekat dengan jalan gitu ya. Jadi relatif kita tidak terganggu dengan kebisingan jalan. Ya, alhamdulillah. Kemudian dari segi luas tanah, walaupun kita berangkat dari dasarnya 6.000 meter persegi, kemudian dengan perkembangan sekolah, jumlah orang dan seterusnya, kepala sekolah yang terdahulu dengan pergunakan sumber dana sumbangan dari masyarakat, itu kita alhamdulillah bisa memperluas dari wilayah sekolah kita gitu kan, sehingga ruang kelas bisa menjadi cukup sekarang gitu kan ya, fasilitas-fasilitas lainnya menjadi cukup. Kira-kira kalau kita bercerita fisik sekolah seperti begitu. Iya, yang memadai. Kita diskusi dengan siswa, lingkungan sekolah kita cukup memadai, apalagi ruang kelasnya sudah nyaman gitu, belajar, jadi betah untuk belajar di sekolah. Betul. Ya, kita lanjut ke modal yang berikutnya Pak, modal finansial. Nah, sumber pendanaan dari sekolah, atau kita bisa mencari lagi sumber pendanaan selain BOS atau apa? Ya, kebijakan pemerintah itu adalah bahwa kita tidak boleh melakukan pungutan kepada masyarakat. Ya, sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah seperti itu kan, pemerintah kan mengucurkan dana bantuan operasional sekolah ya, biaya operasional sekolah atau kita singkat BOS itu ya. Kemudian dana BOS itu kita gunakan ya sebagai modal untuk kita bergerak menyelenggarakan pendidikan dengan baik ya, untuk pelayanan yang baik ya. Di sisi lain ya, ketika kita bercerita mempergunakan aturan itu ya, nah di luar yang kita bisa di luar yang tidak terakomodir oleh BOS, misalkan peraturan tidak membolehkan dana itu digunakan. Nah, kita itu sebetulnya memperoleh atau ada peluang sumber dana dari masyarakat. Sumber dana dari ya. masyarakat. Di satu sisi kita tidak boleh memungut, tetapi kita berusaha kepada masyarakat itu untuk menghimbau, ya, untuk menghimbau, untuk menyumbang sekolah dan seterusnya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sumbangan-sumbangan muncul ya, terutama dari orang tua siswa. Kemudian bahwa nilainya itu besar atau kecil ya, itu kan nilai yang relatif ya. Artinya bisa sama kita dipergunakan yang pertama untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak biasa dibiayai oleh BOS atau tidak diperbolehkan. Yang kedua, kita peruntukkan dana dan sumbangan dari masyarakat itu untuk mempercepat gitu ya, untuk mempercepat perbaikan atau perkembangan layanan sekolah gitu kan. Itu kira-kiranya, alhamdulillah itu. Ada sumber dana dari BOS dengan sumbangan gitu ya, dari partisipasi dari dana masyarakat dan partisipasi dari dana masyarakat itu lembaga yang berperan untuk itu ada komite sekolah. Ada komite sekolah, dan komite sekolah itu yang mereka itu mengontrol penggunaan dana itu gitu kan. Kalau dilihat dari latar belakang budaya nih dan agama di sekitar kita, bagaimana itu menjadi kekuatan, jadi ya pemberdayaan aset yang menjadi kekuatan untuk sekolah kita? Iya, itu juga sama ya, sama dalam pengertian begini ya, kita diuntungkan ya. Kita diuntungkan dengan modal ya budaya, agama sekitar seterusnya, karena di wilayah kita itu kan masyarakatnya itu relatif religius kan ya. Masyarakatnya religius. Kita bisa mengatakan masyarakat religius itu di sini tuh banyak berdiri masjid-masjid gitu ya, dan masjid-masjid itu terisi gitu kan ya. Kemudian kita juga melihat juga dalam perkembangan kita berikutnya itu di sini sudah ada beberapa pesantren yang berdiri gitu kan ya. Dan itu jelas itu ya berimbas kepada
kegiatan keagamaan masyarakat. Jadi tingkat religiositas masyarakat itu meningkat gitu kan ya. Jadi kalau sekolah mah ketika menghadapi atau ketika kita ingin memanfaatkan modal dari agama dan budaya itu, ya kita mah tinggal menyusun kira-kira kita bisa membuat program apa ya yang kemudian bisa selaras, bisa mempercepat gitu kan ya, bisa lebih meningkatkan tingkat religiositas siswa-siswa kita ya, itu barangkali. Kalau itu religius ya Pak, dari agama. Kalau misalkan dari sisi budaya nih, bagaimana budaya masyarakat di sekitar kita yang bisa dijadikan kekuatan atau aset untuk ya. Secara umum di Sumedang itu kalau bercerita dengan budaya itu kuat akar budayanya ya. Dan secara umum kalau lihat di Sumedang itu akar budaya itu baik dalam bidang kesenian ya, kemudian dalam bidang kegiatan olahraga dan segala macam itu mereka kuat. Nah, kita bisa menyebut mereka kuat itu ketika kita dihadapkan sama situasi-situasi misalkan kebudayaan ya, mereka itu sebetulnya sudah mempunyai kelompok-kelompok budaya gitu kan ya. Malah di tetangga kita juga ada kelompok budaya gitu kan ya. Jadi ada beberapa kelompok budaya dalam berkesenian gitu kan ya. Mereka itu jadi sudah punya bahan gitu untuk itu gitu kan ya. Jadi saya pikir dari segi budaya masyarakat itu ya, budaya berkeseniannya ya, budaya berkeagamaannya, kemudian budaya keolahragaannya gitu kan ya. Insya Allah gitu kan ya, kita amat bagus gitu. Menunjang ya Pak ya untuk pembelajaran. Insya Allah ya, hitung-hitungan rasional kita itu harusnya menunjang kita kan ya. Mudah-mudahan anak-anak juga nanti terpengaruh oleh budaya positif dari sekolah keluar, dari luar juga. Iya, insya Allah begitu ya. Sudah kita bahas ya Pak ya, tadi itu udah manusia sudah, sosial sudah, politik, kemudian fisik sudah, lingkungan alam sudah, budaya dan agama sudah ya Pak ya. Tadi sudah dibahas. Kemudian yang satu yang finansial ya Pak tadi ya, tadi ada yang ada BOS dengan dari sumber dana partisipasi masyarakat. Masyarakat. Nah, dari ketujuh itu Pak, kira-kira bagaimana Bapak memanfaatkan kekuatan 7 aset tersebut untuk pengembangan sekolah di SMP 1 Pemulihan? Jadi ketika bercerita kita mengembangkan SMP 1 Pemulihan itu kan kita juga dihadapkan sama perencanaan ya. Dan ketika dalam perencanaan itu kita melihat gitu kan ya, faktor-faktor kekuatan untuk menunjang program kita. Jadi dari uraian modal-modal kita, aset-aset kita dari berbagai bidang itu ya, sama kita kemudian direkam itu, kemudian sama kita dianalisa itu, kemudian sama kita diterjemahkan ya menjadi bentuk-bentuk kegiatan yang kemudian bisa memanfaatkan modal-modal itu secara efektif gitu kan ya, secara efektif. Dan itu kita terjemahkan dalam program jangka menengah, kemudian dipecah dalam program tahunan dan seterusnya. Insya Allah rasa-rasanya karena kita selalu belajar berbasis data dan analisis gitu ya, maka insya Allah itu akan bisa kita manfaatkan dengan baik. Dengan baik, tujuan utamanya itu menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid itu ya Pak ya. Tujuan utama yang pertama ya layanan kepada masyarakat itu ya. Nah, kita harus maksimal, layanan kepada masyarakat harus maksimal. Kemudian kita juga di samping layanan kepada masyarakat harus maksimal, kan kita juga nanti melihat outcome-nya gitu kan ya. Bagaimana outcome-nya supaya dari tahun ke tahun bisa meningkat gitu kan. Mungkin ada lagi cukup ya Pak ya yang disampaikan. Saya rasa sudah jelas nih. Jadi saya kebayang gitu Pak, kalau saya asalnya cuma rinci apa aja modal fisik, ruang kelas ya. Tapi kalau Bapak mengungkapkannya secara manfaat gitu ya, secara artinya kita bisa menganalisis sesuatu itu secara kuantitatif ya, seperti dari data-data yang ada, tapi kita juga bisa analisis secara kualitatif ya. Itu bisa kita lakukan. Kalau saya simak tadi Bapak mengungkapkannya secara kualitatif ya Pak, betul, jelas betul. gitu. Jadi tergambar gitu bayangan bagaimana pemanfaatan asetnya. Gitu ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Terima kasih juga atas ilmunya. Jadi saya terbayang bagaimana pemberdayaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kawan-kawanku? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Bintara selaku moderator dan di sini ada Andini sebagai dosen serta Ibu Is sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini untuk mendiskusikan identifikasi hasil SNMPTN 1 Pemilihan. Adapun susunan acara yang akan kita lalui adalah pembukaan, diskusi, lalu penutup. Agar tidak menyangkut dengan waktu, maka kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara sudah dibuka. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian sebagai wakil dari siswa siswi SMP Negeri 1 Pamulya dari 16 siswa yang terpilih kalian. Mudah-mudahan bisa mengungkapkan aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah SMP Negeri 1 Pamulya. Nah, di sini Ibu akan bahas dulu apa itu aset atau modal. Itu modalnya terdiri dari 7 modal, yaitu ada modal manusia, modal politik, sosial, agama, modal budaya, fisik, kemudian lingkungan alam dan finansial. Nah, nanti kita akan diskusi dari ketujuh aset ini. Silakan diungkapkan oleh kalian apa saja yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Pamilihan. Tujuannya adalah kita akan menggali kekuatan atau kelebihan dari aset-aset ini agar nanti bisa dijadikan modal untuk membuat program yang berpihak kepada murid berdasarkan aset-aset. Jadi tujuan kami itu adalah tujuan utamanya adalah untuk kepentingan murid-murid di SMP 1 Pamulya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus berhamba pada murid. Jadi artinya berhamba itu segala apa yang kita lakukan, program dan sebagainya, poin utamanya adalah untuk murid, ya. Nah, baiklah kita mulai saja ya. Itu akan mulai nih yang modal manusia. Jadi kira-kira manusia yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Pamulya itu ada apa saja atau ada siapa saja. Nah, silakan ada yang mau mengungkapkannya? Ya, siapa? Alvira. Mohon berdiri, sebutkan namanya. Kemudian menurut temuan Alvira apa? Suaranya keras ya. Ada murid, guru, staf TU, petugas lapak, ya, kepala sekolah, wakasek, dan lain-lain. Kalau menurut Alvira gimana nih? Ada kelebihan tidak yang dimiliki oleh modal manusia di SMP 1 Pamulya ini? Satu aja misalkan kelebihan apakah dari murid, dari Alvira menyebutkan, atau kelebihan dari guru, kelebihan dari petugas lapangannya atau apa? kelebihan dari muridnya memiliki bakat-bakat. Baik. Bakat-bakat ya. Ada lagi yang mau mengungkapkan kekuatan? Ya, Silvi. Kalau untuk modal manusia, silakan berdiri Silvi. Suaranya agak keras ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan yang disebutkan modal manusia ya. Jadi di sekolah kita itu kita masuk ke yang murid-murid. Di sekolah kita itu muridnya emang banyak gitu ya. Tapi kita belum tahu prestasi, belum bisa melihat di dalam diri mereka itu prestasinya apa sih. Karena ada program di sini yang kita lakuin setiap Jumat, yaitu Unjuk Kabisa, membuat bahwa di sekolah kita itu murid-muridnya itu berprestasi loh. Ya, jadi nggak semua murid itu bagus di akademik, tapi di non akademik juga bagus. Terus untuk gurunya, emang sih setiap guru itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, kriterianya masing-masing, dan emang baik-baik dan kompeten dalam alhamdulillah. Terus untuk yang lainnya,
Cukup. Kita lanjut ke yang kedua. Modal sosial itu berarti hubungan relasi antara sekolah dengan lingkungannya, sekolah dengan lembaga atau sekolah dengan siapapun. Siapa yang mau mengungkapkan modal sosial? Ya, Ayu, silahkan berdiri, Ayu. Terdapat komite sekolah yang bertugas untuk mewakili orang tua dan masyarakat. Kita punya komite sekolah, ada ya? Ya, siap. Ada juga puskesmas yang diberdayakan sebagai ada di dalamnya terdapat kegiatan pembagian TTD, program CTPS, Demas, pengecekan kesehatan, penyuluhan aksi gizi dan sebagainya. Ada juga kepolisian dan TNI tingkat kecamatan yang bertugas sebagai penyuluhan keamanan, penyuluhan tentang narkoba, serta tentang cara berkendara yang baik. Oh iya, tepuk tangan dulu. Itu memang sudah dilakukan di sekolah kita tidak? Sudah. Tadi dalam puskesmas pemeriksaan kesehatan ini CTPS, apa tadi lagi? Demas gitu ya. Kemudian kepolisian pernah datang ke sini Bapak polisi? Kemudian di apa lagi? Yang aksi gizi. Aksi gizi. Oke. Ini modal sosial sudah cukup? Cukup? Sudah cukup ya kita. Lanjut ke modal politik. Nah, politik ini hubungannya dengan kebijakan. Kebijakan yang dibuat. Jadi boleh kepala sekolah juga membuat kebijakan ya, peraturan. Ya, kepala sekolah atau siapa sih kira-kira selain yang Ibu sebutkan tadi, kita punya modal politik itu kepala sekolah kalau di sekolah. Kemudian sekolah nanti berrelasi dengan siapa tuh yang punya kebijakan? Alvira lagi boleh. Ada PGRI dan kecamatan. PGRI dan kecamatan. Apa itu PGRI ya? Ada yang tahu? PGRI sebagai wadah para guru untuk meningkatkan kompetensi. Oh, wadah guru untuk meningkatkan kompetensi melalui apa organisasi ya kalau PGRI. Sip. Terus apa lagi? Dan kecamatan memberikan pembinaan dan kebijakan-kebijakan tertentu. Pembinaan dan kebijakan tertentu. Karena kita ada di kecamatan mana? Pamuritan. Ya. Jadi nanti ada kebijakannya dari kecamatan disosialisasikan ke kita ya berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kecamatan Pamuritan. PGRI apa singkatannya ya? Persatuan Guru Republik Indonesia. Pak PGRI. Kantornya ada di mana? Di bawah. Di bawah ya. Oke, lanjut. Modal agama dan budaya. Ini moderator mau ikut bicara boleh? Yang Ya, untuk modal budaya dan agama itu di sekolah kita memiliki program setiap hari Jumat itu adalah ceramah pagi serta ada santunan orang yang membutuhkan dan anak yatim. Lalu ada keputrian, sholat Jumat berjamaah, dan mungkin yang masih dalam tahap mungkin Bu ada sholat duha. Ya, itu. Terus kemarin juga saat kalau tidak salah Maulid Nabi pernah mengundang tokoh agama untuk berceramah di sini gitu. Jadi untuk yang selebihnya bisa mungkin yang lain. Ya, berarti itu modal agamanya di sekolah kita lingkungannya lingkungan yang religius ya. Jadi itu modal. Kalau religius sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang keberapa? Ke-1 ya. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selain tadi modal budaya di lingkungan kita bagaimana ya? Ada yang mau ungkapkan? Budayanya
ruang seni, galeri, Pak. Studio ada berapa tuh? Banyak ya. Nah, bagaimana kondisinya? Memadai atau kondisinya terurus atau tidak? Bagaimana kondisinya? Terurus ya, memadai untuk digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Memadai, alhamdulillah. Berarti itu dulunya ya. Dulu juga ada itu beberapa ruang juga ada ruang pramuka. Ruang Terus pramuka. yang paling penting itu kan ke sekolah itu Iya. ada pasti ada ruang kelas. Sip, ruang kelas. Ruang kelasnya bagaimana? Tidak. Ventilasinya bagus. Pencahayaannya nyaman tidak kalian belajar di sekolah? Nyaman. Itu modalnya betul ya, modal fisiknya kita mau ke sekolah ya itu untuk belajar di kelas ya. Tapi di lingkungan bisa digunakan untuk belajar di kelas. Jadi di kelas kita juga bisa. Modal lingkungan alam yang benar. Ya, sekali. Adanya lahan kosong di samping kelas 7B. Saya pun berpendapat untuk mengisi lahan tersebut dengan menjadikannya taman untuk anak-anak berteduh saat istirahat atau dijadikan untuk menanam sayuran. Dan sekolah SMP 1 Pemulihan pun selalu mengadakan kegiatan menanam jahe. Oh iya, siap, siap. Sudah? Sudah, Bu. Oke, ide yang bagus. Ibu mah nggak kebayang kalau di lahan dekat 7B bisa digunakan untuk lahan berteduh. Tidak tinggal ditambahin apa tuh? Pohon dari jangka waktunya lama ya kalau pohon. Tanaman hias. Ya tuh. Gazebo ya. Nah, sama tuh terang gazebo. Kayak saung gitu ya, saung. Kayaknya buat berteduh di kantin kadinya rasanya. Ya ide yang bagus nih Pak buat berteduh. Buat menanam sayur di situ bisa ya. Sayuran-sayuran yang masa panennya singkat ya, kayak apa sosin, kangkung, cabai. Oke, bagus. Terakhir nih, bukan finansial, modal finansial, keuangan. Nggak pentingnya ini. Siapa yang mau ngomong Pak? Sinta, boleh. Modal finansial adalah pengelolaan sekolah yang dibiayai oleh BOS. Bos, adalah punya bos ya. BOS adalah bantuan operasional sekolah yang terdiri dari koperasi sekolah dan infak sekolah. Bos, selain bos juga ada infak sekolah dan operasi sekolah. Oke. Nah, ada yang menggunakan dari bos untuk pembiayaan seluruhnya ya, kalau bos untuk pemeliharaan, pembiayaan kegiatan. Kalau infak kira-kira buat apa ya? Infak kapan kita lakukan? Ya. Hani, boleh? Infak siswa dipakai sebagai sumbangan siswa kurang mampu dan santunan anak yatim. Pernah ya melihat ya untuk santunan anak yatim yang dijajakan pas Muharram ya, itu uangnya dari mana ya? Dari kalian, dari infak kalian ya, gitu. Ada lagi koperasi? Ya, boleh. Koperasi sekolah menyediakan kebutuhan sekolah dan kebutuhan warga sekolah, Ya. serta menyediakan keuangan. Keuangan buat siapa? Bahasa Indonesia. Buat murid mintanya ke koperasi buat apa? Diminta atau ada syaratnya? Dengan apa kira-kira biasanya? Dicicil. Di apa? Kita harus meminjam. Tapi kalau koperasi apa langsung dikasih? Tidak. Jadi apa dulu? Anggota koperasi. Sudah masuk kalian ke anggota koperasi? Belum. Kalau ada koperasi siswa kayaknya bagus ya? Ya, ini bagus ya. Ada lagi itu sudah finansial? Tidak ada. Oke, kita sudah mendiskusikan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modal yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Pemulihan. Ibu rasa alhamdulillah ide-ide dari kalian ternyata setelah digali itu luar biasa gitu. Jadi bahan masukan dari sekolah untuk mengembangkan program yang berpihak kepada murid ya. Kalian yang mengusulkannya. Ya, itu saja mungkin dari Ibu. Mudah-mudahan dengan identifikasi aset ini nanti Ibu akan catat. Ya, Ibu notulen. Andini sudah dicatat poin-poinnya? Sudah. Nanti Andini akan melaporkannya. Ibu akan berdiskusi lagi dengan kepala sekolah. Kita akan buat program yang memang menunjang proses pembelajaran. Ya, saya kembalikan lagi. Sekian. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita lalui. Untuk menutup acara ini
Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua memenuhi undangan saya untuk berdiskusi ini Bapak Ibu ya. Jadi acara kita hari ini apa? Kita akan berdiskusi tentang identifikasi aset atau sumber daya yang ada di SMP Negeri 1 Pemulihan ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Siti Aisyah sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumedang dari SMP Negeri 1 Pemulihan. Saya perkenalkan juga di sini ada Bapak Ustadz Nana Iskandar sebagai tokoh masyarakat ya Pak ya, iya, dari Masjid As-Salam. Masjid As-Salam. Kemudian ada Bapak Hasan sebagai Bapak RT di lingkungan sekitar di sini ya Pak ya, tokoh masyarakat juga. Nah di sini ada Ibu Nur Solihat sebagai notulen pada kegiatan kali ini. Ini perwakilan orang tua dari komite sekolah, yaitu Ibu Heni. Ibu orang tua dari kelas 7D. Dari kelas 7D. Kemudian ada perwakilan orang tua juga Bapak Atang Sukmana SPD gitu ya. Nah baik ya Bu ya, kita mulai diskusi kita kali ini. Jadi saya berikan gambaran dulu modal. Sekolah itu mempunyai 7 modal, yaitu modal manusia, personalnya seperti kepala sekolah, pegawai tata usaha, kemudian wakasek, siswa dan sebagainya. Kemudian modal sosial, relasinya dengan lingkungan sekitar. Modal politiknya, bagaimana kita mempunyai hubungan dengan para pengambil kebijakan, misalnya bupati, dinas pendidikan gitu, atau kepala sekolah sendiri kan yang mengambil kebijakan. Kemudian modal finansial, keuangan, sumber pendanaan kita itu dari mana. Nah, kemudian modal lingkungan alam, lingkungan sekitar itu kita bagaimana. Kemudian modal sosial dan budaya, modal modal fisik, sarana dan prasarana sekolah. Ini 7. Nah, kita mulai mengidentifikasinya. Silakan Bapak Ibu untuk mengungkapkan dari ketujuh ini. Saya mau mengungkapkan apa nih kelebihan dari SMP Negeri 1 Pemulihan, aset-asetnya supaya bisa dijadikan sebagai kekuatan dalam penyusunan program yang berpihak kepada murid dan kepada masyarakat pada umumnya. Mangga, ada yang mau mengungkapkan terlebih dahulu? Mungkin dari Ibu. Ya, Ibu Heni ya sebagai orang tua. Makasih ya Bu ya udah mengundang kita di kegiatan Ibu. Mungkin saya perwakilan dari orang tua akan mengungkapkan masalah modal modal sarananya. Alhamdulillah saya menyekolahkan anak saya di sini dengan sarana yang begitu lengkap, sarana olahraga, sarana komputernya gitu banyak kan, sarana olahraga lengkap. Terus jadi anak bisa mengeksplor bakat dan minatnya dia gitu di sekolah ini gitu. Seperti kesenian kan kumplit di kita gitu ya, perlengkapan seninya kumplit, perlengkapan olahraganya juga. Terus seperti anak saya, dia cenderung ke masalah komputer. Jadi bisa di kita kan ada labnya gitu, lab komputer. Jadi dia bisa mengeksplor bakatnya dia di situ gitu. Mungkin gitu dari saya tuh ya. Ibu mau poinnya ke modal sarana ya, di sini, sarananya lengkap. Terus para pembimbingnya kan kompeten juga di sini gitu, guru-gurunya, pembimbingnya, olahraganya, keseniannya, sama di IT-nya juga gitu.
Bagaimana dengan ininya Bu? Oh, tadi Ibu menyebutkan kan tadi ada pembimbingnya ya, berarti itu salah satu modal manusia ya. Modal manusia yang lainnya muridnya bagaimana di sini? Alhamdulillah di sini untuk lingkungan anak-anak, lingkungan siswa, anak saya juga memiliki teman-temannya yang yang anak-anak itu tidak yang urakan seperti itulah gitu. Jadi misal membawa ke anak saya tuh ke arah yang lebih positif lagi gitu. Jujur ya Bu, kalau anak saya tuh dari SD-nya agak kurang susah untuk berinteraksi sama lingkungan, sama teman-temannya. Tapi alhamdulillah di sini dia baru belum satu semester, tapi udah kelihatan bisa bersosialisasi bersama teman-temannya, didukung lagi sama guru-gurunya gitu. Jadi pola interaksi di sini mah aman dan nyaman. Iya, aman dan nyaman gitu. Anak-anak teh mudah untuk bersosialisasi ya Bu ya. Iya. Jadi mengarah ke arah yang positif gitu. Ada perubahan positif dan Iya. pada diri anak. Iya, Baru iya. berapa bulan Bu sekolah di Baru sini? belum satu semester 5 bulan, Baru 5 bulan ya, 5 bulan masuk di sini. Ada lagi Ibu yang mau diungkapkan dari ketujuh modal yang saya sebutkan tadi? Terus untuk yang lainnya yang terbantu juga dari finansialnya, terbantu gitu. Jadi tidak di sini kan masalah keuangan tidak terlalu memberatkan juga gitu Bu. Iya. Karena ada apa Bu? Ya, kita di sini ada income-nya dari bos, ya dari bos. Terus kami juga di orang tua ada diwadahi oleh komite. Jadi kita memberikan partisipasi untuk sekolah, itu pun yang tidak terlalu berat gitu. Jadi Ibu menyebutkan komite ya Bu ya, komite Ya. sebagai salah satu kalau menurut saya modal sosial ya Bu ya itu ya, menurut Ibu ya komite Ya, 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 modal ya. sosial. Oke, sama Bu Heni nih dari perwakilan orang tua sudah menyebutkan ini modal sarana, Ya. modal fisik, modal manusia, modal finansial, kemudian modal sosialnya komite. Mungkin dari Bapak Ustadz ini ada yang mau disampaikan Pak tentang modal yang lainnya, modal politik atau budaya. Nah Bapak sebagai tokoh masyarakat sini bagaimana budaya dan keagamaan di lingkungan SMP Negeri 1 Pemulihan? Ya, terima kasih kepada Ibu Lilis yang telah mengundang kami, dan kami sebagai orang luar atau dari tokoh masyarakat, terutama dari religiusnya, mungkin dari kami mah religiusnya memang SMP 1 Pemulihan terkenal dengan ada waktu-waktu sebelum belajar, mungkin mereka anak-anak kita dibiasakan untuk biasa baca Quran, bisa segalanya pokoknya pada waktu sebelum mulai belajar. Kemudian kita katanya anak-anak kita belajar untuk bersalat berjamaah ketika waktu pagi-pagi hari Jumatnya ada silaturahmi untuk anak-anak. Memang di sini keagamannya memang religiusnya baiklah, tertata baik dengan sempurna, meskipun masih jauh dari sempurna, tapi alhamdulillah ketika anak-anak kita belajar kebiasaan untuk religius, mudah-mudahan anak-anak kita dari segi religiusnya mungkin modal yang utama itu Bu, karena religius untuk pertama, kemudian untuk jenjang kelas 1, kelas 7, 8, 9 mungkin dari kelas 7-nya dibiasakan baik, mudah-mudahan kelas 9 lebih baik Bu, mudah-mudahan anak-anak kita yang tadinya kurang paham agamanya, terutama baca Quran, mudah-mudahan kelas 8, 9 ya mudah-mudahan lebih baik dan lebih mereka memahami isi Qurannya. Berarti saya ambil garis besar ya Pak ya. Jadi di sekolah kita itu ada penunjang pembiasaan sehingga siswa-siswi di sini itu menjadi lebih religius ya, ditunjang dengan lingkungan masyarakat sekitar kita juga yang religius, semua lingkungannya didukung, apalagi guru-gurunya mumpuni lah dalam bidangnya. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya cita-citanya. Nah, bagaimana dengan budaya nih Pak di masyarakat sekitar ini? Kekuatan budaya yang bisa dimanfaatkan oleh SMP 1 Pemulihan. Alhamdulillah. Dari adat kebiasaan. Ya, alhamdulillah dari kebiasaan kita, kebanyakan anak-anak kita ada yang tiap hari kan
segala macam itu jadi permainan. Nah, ketika alhamdulillah budaya kita mungkin diwadahi di pemulihan ini diwadahi, ada yang seni tradisionalnya, kemudian bagus emang di sini ada wadah untuk anak-anak yang suka urak-urakan permainan Bu, karena kan di dalam kelas itu banyak orang anak-anak yang suka membunyikan apa itu ada alhamdulillah ada wadahnya. Budaya yang berasal di masyarakat, Iya, di masyarakat. budaya reak, kesenian dan Iya. sebagainya difasilitasi oleh sekolah gitu ya. Kemudian ada lagi Pak yang mau disampaikan? Rupanya sekian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, kalau menurut Bapak nih dari sebagai tokoh masyarakat, Pak ya, modal politiknya kira-kira apa ya kebijakan di sini? Kita sudah punya dari SMP 1 Pemulihan nih ada punya relasi dengan kebijakan politik di daerah kita apa? Ada dari lembaga politik kecamatan atau apa? Menurut Yes. Ya, Bapak kan sebagai Bapak RT nih, Bapak RT memanggil ketua dalam pemimpin dalam masyarakat terkecil ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih ditinjau dari segi politiknya, modal politik di SMP Negeri 1 Pemulihan. modal politiknya itu bagus sekali, maupun semua kebutuhan alhamdulillah cukup baik gitu. Yang kedua di masalah lingkungannya di pemulihan satu pemulihan itu bagus, maupun kebersihannya itu lumayan lah di tinggalnya gitu, lingkungannya bersih sekali ya sekian. Kalau kita punya relasi tidak Pak dengan dinas pendidikan ada ya? Dinas pendidikan sebagai pengambil kebijakan ya Pak ya, kita mengikuti SMP 1 Pemulihan berarti mengikuti alhamdulillah kebijakan dari pendidikan cukup baik. Bapak Bupati juga ya yang memberikan kebijakan, nanti kita punya. Nah berikutnya dari ini Bapak orang tua tadi sudah ada sarana, kemudian manusia, finansial, modal sosial ya Pak. Dari modal sosial mungkin kita punya hubungan yang baik sama puskesmas. Oh iya, kita puskesmas Yang selalu melaksanakan pemeriksaan diri. Iya, pemeriksaan diri buat diri. siswa kelas 7 yang masuk. Terus pembinaan dari polsek setempat. Iya. Ada pembinaan dari polsek setempat. Terus dari pemerintahan setempat, kecamatan pun suka ada juga kegiatan 17 Agustus selalu mendukung. Jadi kekuatannya kita memiliki relasi yang baik dengan lembaga-lembaga sekitar, kemudian posisi kita juga di dekat dengan lembaga-lembaga itu ya kayak puskesmas. Mungkin saya dari perwakilan dari orang tua siswa ya mengucapkan terima kasih juga, anak saya di sini sudah dibimbing dengan baik oleh para ibu bapak gurunya, terus dari pihak sekolahnya juga, pihak staf, pihak bapak kepala juga. Alhamdulillah banyak sekali progresnya gitu, dari mulai dia kan baru kelas 7 nih anak saya, dari SD itu kan masih anak-anak gitu ya, sekarang udah kelihatan ada mandirinya gitu ya. Mungkin itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari pihak sekolah. Yang terakhir nih Bapak Ibu ya, saya minta pendapatnya, apa harapan Bapak dan Ibu dengan kekuatan aset yang kita miliki terhadap SMP 1 Pemulihan? Boleh dari Bapak Ustadz? Harapannya apa? Harapannya untuk masa depan kita, terutama anak-anak kita, masa depan kita, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan lebih maju kita, SMP-nya, kemudian anak-anaknya, semua cita-citanya mudah-mudahan terlaksana. Ya, terlaksana dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Amin, masyarakat amin. ya Pak ya. Bagaimana Bapak RT, ada harapan? Oh, boleh bahasa saja Pak. Alhamdulillah, dengan harapan yang mengaitkan tentang kesuksesan sebelum sampai mereka teh punten alhamdulillah
payung ke payung aya kemajuan nanti kesuksesan anak kalau merangkali di suatu pemulihan. Alhamdulillah kemajuannya lebih meningkat tuh. Mudah-mudahan ada peningkatan ya Pak ya. Dari Ibu sebagai orang tua, Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, terus bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, keluarga, dan pihak sekolah juga, mampu menjadi orang yang kedepannya ya Bu ya, menjadi orang yang sukses, yang tidak berbuat yang ke arah yang negatif gitu. terakhir Pak dari Bapak. Mudah-mudahan SMP 1 Pemulihan ke depan itu bisa berprestasi ya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi ya. Mudah-mudahan tingkat nasional bisa dengan dukungan dan sumber daya yang ada di sini. Ya, semoga ya Pak ya, kekuatan kita memiliki sumber daya yang begitu besar dari luar, dari dalam. Mudah-mudahan betul kata Bapak bisa untuk menunjang prestasi di SMP Negeri 1 lebih baik lagi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Mungkin kalau tidak ada, terakhir saya ucapkan mohon maaf barangkali kalau ada kata-kata saya yang salah. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kemudian atas pendapatnya sehingga diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Sukses selalu Bapak Ibu di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam dan bahagia gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan para sahabatnya, serta sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya di sini selaku notulen dan moderator dalam kegiatan pada kesempatan ini, yaitu kita akan melaksanakan diskusi identifikasi aset SMP Negeri 1 Pamulihan dalam aksi nyata CGP angkatan kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah SPD. Ibu Siti Aisyah SSI. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu hari ini langsung kepada sesi diskusi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Lis. Kepada Ibu Lis kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tadi bergerak jadi otak kita ikut bergerak ya Pak ya. Hari ini kita akan melakukan diskusi identifikasi aset sumber daya. Ini sebagai salah satu tugas dari aksi nyata modul 3.2. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki SMP Negeri 1 Pamulihan. Pada sesi kemarin saya sudah diskusi dengan Bapak Kepala, kemudian dengan orang tua dan PU, kemudian dengan siswa juga. Nah, hari ini adalah sesi diskusi dengan Bapak Ibu guru. Dan sebelumnya mungkin kemarin sudah ditayangkan tentang aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita ya. Ya, itu jadi hari ini fokusnya gini, kita memiliki aset yang begitu banyak. Ada berapa aset kemarin ya Bapak Ibu?
ada 7 aset yang dimiliki ya, gitu. Nah, dari ke-7 aset ini, nah kita akan mengidentifikasi kekuatannya apa. Bagaimana kita memanfaatkan ke-7 aset ini untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Pemulihan. Terkadang kita berpikirnya gini, jadi paradigma berpikir pengelolaan aset itu ada 2. Ada paradigma berpikir kekurangan, ada paradigma berpikir kekuatan. Nah, kalau berpikir kekurangan, defisit aset itu kadang-kadang kita berpikir bagaimana cara untuk menutupi kekurangan tersebut, gitu ya. Misalnya kalau kekurangan dana, berpikirnya bagaimana ini mengurangi mencari kebutuhan untuk menutupi dana tersebut, gitu. Tapi kalau pada berpikir aset, ketika kita kekurangan dana, kita berpikirnya bagaimana mengoptimalkan sumber daya selain dana supaya kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Itu fokusnya kita ke sana. Di sini ada 7 aset ya. Kemarin sudah dibahas mungkin sama Bu Sri secara tidak langsung. Nah, sebelum kesana saya akan tayangkan dulu ini bagaimana pola perbedaan antara berpikir aset berbasis kekurangan dan berpikir aset berbasis kekuatan. Silakan di Baik, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara pesta di sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara pesta. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang telah kita punya, itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Iya, kalau seperti itu fungsinya apa? Itu sudah ada ilustrasi bagaimana kita memanfaatkan aset ya untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan atau program yang berpihak kepada murid gitu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu dari kedua video tersebut? Ada yang mau mengungkapkan? Tapi saya yakin selama ini di sekolah kita selalu berpikir yang pertama atau yang kedua? Yang ada yang pertama, ada yang kedua. Tapi kebanyakan kita menggunakan yang kedua, yaitu paradigma berpikir berbasis kekuatan aset. Ya, baiklah Bapak Ibu, sekarang kita mulai bagaimana kita memanfaatkan aset-aset dari ke-7 aset yang ada di sekolah kita untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Pemulihan. Kita mulai dengan modal manusia, ya. Modal manusia itu terkait dengan sumber daya yang ada di sekolah kita. Ya, silakan yang mau mengidentifikasi terlebih dahulu tentang sumber daya manusia di sekolah kita. Kita terdiri dari kepala sekolah, kemudian kemarin apa lagi? Siswa, kemudian tata usaha, wakasek, orang tua gitu. Nah, bagaimana ini bisa dimanfaatkan dan kekuatan apa saja yang kita miliki di SMP Negeri 1 Pemulihan? Barangkali, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Helena. Saya mengajar matematika di SMP 1 Pemulihan. Saya menanggapi aset sumber daya manusia di SMP 1 Pemulihan ini. Sumber daya manusianya sangat kompeten ya, dilihat dari kepalanya, bapak kepalanya
mau terjun langsung berdiskusi dengan warga sekolah sampai ke siswa, begitupun dengan guru-gurunya, sangat kompeten. Dengan Mama Seti juga sama, melihat dari disiplin ilmunya juga sudah sesuai, terus siswa-siswinya juga sangat kompeten, melihat dari wilayahnya juga, yang meskipun kita berada di daerah kota bukan, mungkin desa juga bukan, tapi melihat kemampuan atau potensi siswa-siswi kita itu alhamdulillah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan mungkin apalagi kalau digali lebih dalam lagi oleh kita, dikembangkan lagi, insya Allah potensinya akan semakin maju. Itu untuk mungkin menurut saya seperti itu, mungkin bisa ditambahkan oleh guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Penny ya, Bapak Ibu. Jadi kita alhamdulillah punya potensi yang begitu besar. Jadi kalau dari sisi murid, kira-kira potensinya apa yang sudah kita lihat? Kalau dilihat menurut saya dari akademik itu, kita lebih besar potensi akademiknya atau non akademiknya? Nah, kayaknya potensi non akademik ya. Berarti untuk itu bagaimana memanfaatkannya? Kita ciptakan program-program untuk menuju ke tujuan non akademik sehingga dia bisa berprestasi ya, seperti jalur seni ya. Kita punya kekuatan itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada lagi tambahan tentang aset manusia? Kalau tidak, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu aset sosial. Sosial itu hubungannya dengan relasi dengan lembaga tertentu atau dengan organisasi tertentu untuk dalam hal pengembangan program-program di sekolah ini. Maka misalnya aset sosial itu relasi kita dengan puskesmas, relasi kita dengan kecamatan, relasi kita dengan pihak kepolisian, TNI, atau relasi kita dengan komite sekolah, itu. Ya, ada yang mau mengungkapkan, Bapak Ibu? Mangga. Ya, kemarin yang mungkin sudah dibahas aset sosial. Mungkin ini Bu Dwi yang sudah pengalaman bagaimana Bu Dwi berkolaborasi dengan pihak kecamatan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Purwinami, mengajar matematika kelas 7. Kali ini mencoba mengemukakan mengidentifikasi dari sisi sosial berkaitan dengan aparat mungkin ya. Sekolah kita ini kebetulan berada di lingkungan yang di kecamatan ini tidak ada sekolah menengah atas, sehingga bukti fakta yang sudah dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Pamulihan adalah berkolaborasi dengan pihak kecamatan untuk mengajukan siswa-siswa unggulannya di bidang organisasi paskibra, ekskul paskibra. Demikian juga dengan pramuka, anak-anak begitu antusias dan sangat berprestasi ya, sehingga siswa kita bisa diajukan dan bisa mewakili menjadi peserta Jambore Nasional di tingkat pusat. Jadi dari sisi non akademis ini, anak-anak mendapat motivasi untuk lebih berdisiplin di dalam non akademik, dan kebanyakan mereka yang berprestasi di bidang non akademik adalah anak-anak yang aktif di bidang non akademik ini. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari Bu Dwi, dengan terjalinnya kerjasama dan memanfaatkan aset sosial dengan pihak lembaga, kecamatan dan sebagainya, potensi non akademik dari SMP 1 Pamulihan ini bisa dikembangkan sehingga bisa meraih prestasi di tingkat
provinsi atau tingkat nasional. Ya, itu ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke aset modal politik ya Pak ya. Modal politik ini berhubungan dengan kebijakan pihak-pihak yang membuat kebijakan suatu aturan atau bisa berhubungan dengan dinas pendidikan. Ya, pembuat kebijakan itu adalah dinas pendidikan, kemudian bisa dengan Bapak Bupati atau bisa dengan sebagainya. Nah, mungkin ada dari sini Bapak Ibu yang mau mengungkapkan nih bagaimana kita memanfaatkan aset politik gitu di SMP Negeri 1 Pamulihan ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitannya dengan politik, jadi kita bisa memanfaatkan apa yang menjadi kebijaksanaan atau keputusan yang di tingkat mungkin bupati, mungkin aturan kepala dinas. Jadi sebagai apa namanya, ya relasi lah. Jadi ada link ke sana, kita harus proaktif sehingga bisa memanfaatkan hal tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya ada kebijaksanaan dari bupati dalam hal bantuan misalnya. Jadi setidaknya kita harus proaktif dari sekolah sehingga bisa mendapatkan apa yang disampaikan, apa yang menjadi program di tataran mungkin dinas, mungkin bupati dan sebagainya. Misalnya ada bantuan dari tingkat provinsi kemarin misalnya untuk program lapangan, misalnya lagi nanti ada program rehab misalnya, itu mungkin yang dapat dimanfaatkan dengan adanya relationship atau politik di tingkat tataran pemerintahan. Mungkin itu saja, mungkin ada yang lain. Jadi bisa digarisbawahi ya Pak ya, ketika kita memanfaatkan suatu kebijakan dari pihak-pihak terkait atau dinas-dinas terkait, maka menurut Bapak Rohana ini harus kita ini harus proaktif ya Pak ya, agar segera terlaksana sehingga bisa bermanfaat bagi pihak sekolah. Itu yang mungkin ya Pak ya? Iya, jemput bola. Kalau tidak ada yang kita cari gitu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, itu ada dari aset politik ya Pak ya. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Ya, kita lanjut ke aset ini, modal agama dan budaya. Bagaimana agama dan budaya di lingkungan SMP 1 Pamulihan atau di SMP Negeri 1 Pamulihan ini, atau misalkan berhubungan dengan kebiasaan, kemudian tata krama, kemudian berhubungan dengan kearifan lokal yang ada di sini, sehingga bisa membantu dalam pengembangan program yang berpihak kepada murid di SMP Negeri 1 Pamulihan. Mungkin kalau saya lihat di sini nih tokoh masyarakat ini Bapak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Maka bagaimana kira-kira aset di kebudayaan atau keagamaan di SMP Negeri 1 Pamulihan? Ya. Silakan Bapak, ini perwakilan dari Bapak. Karena ini ada tokoh budaya juga nih, ini Bapak tokoh budaya. Ini alhamdulillah kita sudah punya Bapak ini tokoh budaya di SMP Negeri 1 Pamulihan dan di khususnya di daerah Kecamatan Pamulihan. Maka Bapak silakan Bapak mengungkapkan tentang aset budaya di sekitar SMP Negeri 1 Pamulihan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemajuan pengembangan pendidikan di SMP Negeri 1 Pamulihan.
yang lain secara umum. Yang pertama untuk siswa, barangkali aset dari siswa atau SDM siswa khusus dalam budaya, terlebih khusus dalam seni, itu bisa kita kembangkan atau kita bisa membina sebenarnya. Tergantung kepada kita sendiri. Artinya kalau saya sebagai seorang guru, bagaimana anak itu diperlakukan, dia itu diperlakukan seolah-olah dia itu bisa gitu. Karena sesuatu yang tidak bisa atau bakat begitu, kalau anak itu ada minat sebenarnya, kalau kita tempa dan latih dan terus kita bina, insya Allah potensi yang ada pada diri anak itu akan meningkat. Terlebih kalau anak itu, kalau dalam seni ya Bu, anak itu dia berbakat dan berminat. Tapi memang kalau ada permasalahan di seni itu, anak itu ada yang berbakat, tapi dia tidak berminat. Dia kurang bakatnya, tapi dia berminat dan loyalitasnya tinggi terhadap materi yang diharapkan oleh guru. Yang pertama dalam intra, yang kedua dalam ekstra, terlebih dalam nanti ada lomba-lomba gitu ya, sarannya. Itu ternyata khususnya dalam seni, yang seni musik aja ya, banyak anak yang berbakat di sini tapi tidak kelihatan karena malu atau tidak berminat atau apa. Sehingga yang kita bawa itu adalah anak-anak yang biasa aja. Ya, kebanyakannya ya anak biasa-biasa baik gitu ya. Yang potensinya yang sedang-sedang saja. Tetapi kalau kita mempunyai tujuan dan schedule program pembinaan yang intensif, itu insya Allah anak itu ternyata bisa, dia itu bisa berprestasi juga, insya Allah ya. Kalau kita mau untuk membina anak itu dengan schedule yang memang kita harus bisa meluangkan waktu dan tidak terbatas waktu. Biasanya kalau anak-anak itu kalau saya melatih begitu, itu tidak terbatas waktu dengan jam 2. Jadi kita harus mempunyai suatu tujuan, tidak melihat waktu. Yang penting tujuan dari apa yang kita inginkan itu tercapai sesuai dengan cita-cita program schedule yang telah kita buat. Kalau kita terbatas waktu, ya tadi juga kan namanya anak yang sedang-sedang saja ya. Jadi ketika kita melatih dengan terbatas waktu, sedangkan anak juga terbatas bakatnya, itu tidak akan terkembang. Jadi makanya ya tergantung kita. Ternyata setelah mengalami pengalaman gitu ya, mengalami sendiri, anak itu bisa dibina dan bisa dilatih. Tergantung kitanya mau membina dan melatih gitu, dengan penuh disiplin, tanggung jawab itu, dan tidak terbatas. Anjing, sonten, malam kadang-kadang itu untuk mencapai suatu prestasi yang kita inginkan. Hatur nuhun, mung sakitu ben teh abdi Pak eta pengalaman tidak dilandasi dengan referensi apa-apa, tapi punten. Iya, hatur nuhun Bapak. Ya, di sini
kami mengidentifikasi kemarin ada tokoh agama dan tokoh budaya. Nah, bagaimana tadi tokoh budaya Bapak Koko Rohika mengungkapkan ketika beliau sebagai narasumber untuk memaksimalkan potensi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Pamulihan untuk pencapaian non-akademik gitu ya. Jadi menurut beliau ternyata kita bisa memanfaatkan budaya yang sudah berkembang di kita, yaitu budaya gotong royong, berkolaborasi, kemudian budaya pantang menyerah di masyarakat kita sehingga tujuan bisa tercapai. Adanya kolaborasi antara siswa dengan tadi pelatihnya, tokoh budaya, maka akan dihasilkan prestasi yang luar biasa gitu ya. Itu dari segi aset modal agama dan budaya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang akan mengungkapkan lagi atau sudah cukup? Cukup ya, kita lanjut ke, nah ini kita mempunyai aset modal fisik. Banyak fisik itu berupa sarana dan prasarana sekolah kita, alhamdulillah. Kalau kami amati dari ketiga CGP ini, Bu Sri, saya dan Bu Yani, ini sudah diidentifikasi seperti ini. Mungkin ada kekurangan dari sini. Nah, dengan sarana prasarana yang memadai di sini, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya ini sehingga bisa memaksimalkan sekali lagi program atau pendidikan yang berpihak kepada murid ya. Mangga Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkannya atau ya silakan. Terima kasih. Untuk yang berkaitan dengan aset fisik itu sebenarnya tidak akan terlalu pemahaman kita tentang bangunan, kemudian sarana prasarana yang kasat mata gitu ya. Tetapi kondisi geografis yang ada di SMP Negeri 1 Pamulihan juga itu suatu aset yang perlu kita kembangkan. Artinya bahwa letak SMP Negeri 1 Pamulihan dengan jalur jalan provinsi itu kan kurang lebih tidak lebih dari 100 meter gitu ya. Kemudian itu juga aset fisik yang mungkin tidak tidak, artinya bukan kalau bangunan kan jelas lapangan kelihatan ya. Artinya kan itu juga aset fisik yang bisa kita kembangkan. Artinya kita berkoordinasi dengan apapun itu mudah. Itu salah satu aset fisik juga gitu ya. Kemudian tata letak, kemudian ruangan satu dengan yang lainnya, kemudian sarana yang ada di dalamnya gitu kan. Kalau kita bandingkan standar bahwa sekolah itu ada apa saja gitu ya, misalkan ada ruangan toilet, ada ruangan guru dan lain sebagainya, banyak koridor ataupun standarnya kita hampir 90% lebih kita memenuhi. Nah, kalau kita sudah ada semuanya gitu ya, ya tinggal kita kembangkan saja lebih baik. Artinya di samping tadi dari awal itu ada aspek manusianya, fisiknya ada, ya kita kolaborasikan untuk bisa lebih. Nah, kembali lagi gitu ya, fisiknya ada, kemudian mana yang paling menonjol untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi dari yang sudah ada sekarang. Saya kira itu Bu Wisnu, saya ke arah aset geografis. Mungkin kalau sudah menyangkut sarana dan prasarana sekolah, tadi kita sudah bisa mengamatinya ya bahwa 90% kita sudah memadai sesuai dengan standar nasional gitu ya. Nah, tadi Bapak Rado itu mengungkapkan dari segi kualitatifnya gitu ya, letak geografisnya di sini yang menunjang untuk pembelajaran. Kemarin juga kami diskusi dengan siswa yang menjadi poin penting ini, kata siswa, Bu, paling utama itu di sekolah ini adalah ruang kelas yang memadai. Di sini ventilasinya cukup, ruang kelasnya luas, nyaman, sehingga yang paling penting kalau menurut kita kami menjadi nyaman dan aman belajar di SMP Negeri 1 Pamulihan. Itu ya mungkin bisa digarisbawahi gitu. Anak nyaman dan aman, merasa aman di sekolah, berarti mereka belajarnya juga tenang, mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasi akademiknya gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas ke aset yang keenam, yaitu modal lingkungan alam. Sebetulnya ini tadi bisa beririsan, satu aset dengan aset yang lainnya bisa saling berkaitan, beririsan. Tadi
Bapak Kantor mau mengungkapkan bahwa kita punya modal fisik itu beririsan sebetulnya dengan modal lingkungan alam. Bagaimana letak geografis sekolah kita gitu ya. Ada tambahan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyoroti dari modal lingkungan alam, sebetulnya tadi juga sudah bisa ditangkap dari modal fisik yang tadi. Kita di sini letak sekolah kita betul-betul strategis, gitu ya, betul-betul bagus, nyaman buat belajar. Gitu ya. Yang pertama dari letak geografis, tadi kita ada di sebuah bukit yang sebetulnya ini sangat indah, gitu ya, jauh dari polusi, kemudian dengan lingkungan masyarakat juga tidak terlalu berdempetan, gitu ya, beda dengan sekolah kita lihat di Jatinangor 2 ya. Nah, kalau di Jatinangor 2 kan seperti itu, di kita itu lebih bagus, gitu. Jadi untuk pemanfaatan ketika kita belajar pasti itu akan lebih nyaman. Kemudian di sini saya melihat dari letak kita, gitu ya, yang bertangga-tangga, gitu ya. Nah, kemarin dari tim literasi sudah dicoba, gitu ya, untuk membuat tangga-tangga tersebut lebih indah lagi dan lebih bermakna, gitu ya. Dan ternyata setelah tercipta seperti itu, ya memang terasa lebih indah. Kemudian ya mudah-mudahan sedikitnya, gitu ya, buat anak-anak kita ketika dia melintasi tangga tersebut akan ada makna yang didapatkan, gitu ya. Nah, itu mungkin dari lingkungan fisik tadi ya, lingkungan alam yang betul-betul memadai. Pokoknya sebagai guru di sini saya juga sangat senang, gitu ya, dengan lingkungan alam yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di garis bawahi dari letak geografis kita yang berada di atas, jauh dari bukan jauh, tidak terlalu dekat